Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini adalah channel pertama aku, jadi jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Nah, kali ini kita akan bikin eh, manajemen keuangan untuk bulan Juli. Apa aja sih yang harus disiapin? Yang pertama, di saat kita ingin mengatur uang kita dengan baik, maka biar kita lebih semangat nih sebenarnya apa sih impian kita gitu. Nah, jadi kan kalau kita punya impian dan tujuan hidup, membuat kita lebih semangat lagi untuk mengatur keuangan kita dengan baik. Nah, di sini impian aku adalah aku pengen lulus CPNS, kemudian pengen punya penghasilan di YouTube, bebas utang, pengen punya bisnis yang berkembang dan sukses, pengen punya rumah dan pengen punya emas. Nah, di sini aku targetin pengen punya 10 gram emas. Mungkin gak sih? Nah, aku juga nggak tahu. Yang penting kita berusaha ya. Kita harus atur keuangan kita dengan baik. Oke? Nah, selanjutnya pertama-tama kita harus bikin wishlist dulu barang-barang yang uh, sebelum kita membeli sesuatu maka kita harus catat dulu, lalu kita pertimbangkan barang itu penting gak sih buat kita. Nah, apakah cuma sekedar ingin atau memang itu barang yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya uh, pertama-tama uang yang harus kita alokasiin dari penghasilan kita yaitulah untuk tabungan. Nah, di sini aku pengen nabung pertama buat emas. Kenapa emas? Karena emas harganya itu dari tahun ke tahun semakin naik. Mulai dari beberapa tahun yang lalu yang harganya mungkin cuma berkisar 400.000, sekarang udah hampir 900 ribuan. Bahkan lebaran kemarin hampir menyentuh angka 1 juta per 1 gram emas. Nah, bayangin dong kalau sekarang di saat emas yang harganya lagi turun ya, per hari ini di 800 ribu lebih, kita tabung di beberapa tahun ke depan. Nah, itu lumayan daripada ditabung dalam bentuk uang. Alangkah baiknya kita menabung dalam bentuk emas. Gak perlu banyak-banyak, cukup sisihkan 5% dari penghasilan kita. Nah, kemudian kita bikin tabel investasi tanah atau tabungan tanah. Nah, kenapa tanah? Karena yang tanah dan sesuatu yang bernilai properti itu adalah investasi yang sangat baik menurut aku ya. Nah, jadi alangkah baiknya kita menyisihkan penghasilan kita tiap bulan, gak perlu banyak, yang penting konsisten. Karena yang paling penting itu konsistennya, konsisten itu yang susah. Jadi cukup 10% aja. Keberatan gak sih di angka 10%? Kayaknya enggak ya, kita jajan aja di luar kumpul-kumpul sama teman-teman, itu mungkin menghabiskan dana yang lebih dari itu. Nah, sekarang aku pengen menyisihkan 10% penghasilan setiap bulan untuk investasi tanah. Nah, nggak perlu beli tanah yang mahal, cukup beli tanah ya mungkin yang nggak terlalu jauh dari pusat kota, tapi nggak juga desa banget ya. Nah, 10% aja. Nanti beberapa tahun ke depan, mungkin harganya juga semakin meningkat. Semangat ya! Nah, selanjutnya apalagi sih yang penting yang harus jadi poin utama dalam menyisihkan uang, yaitu dana darurat. Menurut aku dana darurat ini penting banget teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya apa yang terjadi dengan kita di beberapa waktu ke depan. Minimal kalau kita punya dana darurat, kita punya simpanan yang hanya digunakan pada saat tertentu aja. Misalnya lagi sakit nih, atau lagi tiba-tiba motornya rusak. Nah, kita kan supaya kita tidak mengganggu alokasi keuangan yang lain, maka alangkah baiknya setiap bulan kita selalu menyisihkan dana darurat. Di sini aku alokasiin dana darurat itu cukup 5% aja dari penghasilan. Kayaknya nggak terlalu keberatan lah ya, cuma 5%. Nah, tapi dengan catatan dana darurat ini hanya boleh dipakai di saat darurat saja. Nah, kemudian selain dari kita investasi emas, dana darurat, investasi tanah, untuk menyisihkan uang untuk modal bisnis itu juga penting. Nah, di sini aku menyisihkan sekitar ya 15-20% penghasilan untuk merintis usaha. Nah, bisnis ini rencananya aku bakal buka di tahun depan, tapi aku di sini bagi jadi 2 bisnis, yaitu bisnis pertama dengan kedua. Nah, bisnis pertama ini yang butuh modal lebih besar dari bisnis kedua. Kalau bisnis kedua tuh kayak misalnya catering, kue, nah gitu-gitulah. Nah, kalau bisnis pertama nih aku rencananya pengen bikin ya sesuatu lah, nanti kita pikirin. Yang penting kita sisihkan dulu uangnya 15-20% untuk modal bisnis, dimana ya sekitar 12,5% mungkin untuk
bisnis pertama, sedangkan bisnis kedua mungkin hanya sekitar 2,5%. Karena kan kalau bisnis pertama tuh bisnis yang cukup butuhin modal lebih besar dari bisnis kedua, misalnya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ini nih kita ke poin utama, yaitu ke kita bikin cover dulu untuk bulan Juli ya, supaya lebih cantik. Kita hias-hias karena ini penting banget sih menurut aku, karena kita semangat dan seneng ngebuka catatan kita tuh kalau kelihatan lebih cantik. Nah, karena aku nggak terlalu pinter gambar ya, jadi aku pakai stiker ini aku bikin sendiri di Word. Nah, nanti kalau kalian mau, kalian boleh komen, aku bakal kirimin filenya. Jadi kalian tinggal print di printer biasa, cuman pakai kertas stiker. Nah, lumayan kan, daripada beli stiker, ini lumayan menghemat juga dan hasilnya juga lumayan cantik. Karena tema kita bulan Juli ini pink dan ungu, jadi aku semua konsepnya pakai warna pink dan ungu dan gradasi warna pink dan ungu kayak gitulah. Nah, di bulan Juli ini aku akan nunjukin dari penghasilan aku sebulan aku alokasiin ke apa-apa aja sih. Nah, ini kan yang penting. Jadi supaya keuangan kita walaupun gajinya ala kadarnya, tapi bisa tercukupi lah kebutuhan kita sampai 1 bulan kayak gitu. Dan bisa nabung juga kan, bisa nabung emas, tadi bisa nabung tanah, terus bisa punya tabungan dana darurat, bisa nyimpenin modal untuk usaha tahun depan, ya kan? Nah, jadi pos alokasi gaji bulan Juli 2021 nih apa aja sih? Nah, yang pertama, aku bakal bikin poin pengeluaran. Di video kali ini, yang bagian ini memang gak terlalu cepet ya, karena supaya kebaca sama teman-teman apa-apa aja sih pos alokasi gaji aku di bulan Juli 2021 ini. Nah, di pengeluaran ini akan ada beberapa item. Oke, sebelumnya teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, ayo bantuin aku bangun channel ini supaya aku lebih semangat lagi sharing informasi ke kalian seputar sesuatu yang bermanfaat lah intinya. Nah, jangan lupa di like, komen, dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi buat bikin video-video berikutnya, sharing-sharing ke teman-teman, oke? Nah, di pengeluaran ini ada apa aja sih? Nah, aku akan bagikan poin-poin yang penting. Teman-teman bisa teman-teman misalnya gajinya nih kurang dari aku atau gajinya jauh lebih besar. Kayaknya sih banyak yang jauh lebih besar ya, karena gaji aku masih ya ala kadarnya. Nah, yang penting teman-teman tahu dulu apa item-itemnya apa aja, jadi nanti bisa disesuaikan dengan penghasilan teman-teman. Kalau aku di sini gajinya nggak terlalu besar, bisa dibilang ya inilah gitu, yang masih kecil lah menurut aku mah ya. Nah, jadi cuman sekitar 1,8 juta untuk daerah Kalimantan. Nah, dimana di sini kan barang-barangnya juga mahal-mahal ya, sayur-sayurnya mahal-mahal. Kalau di Jawa mungkin itu bisa kepake banyak, sedangkan karena di sini barangnya mahal-mahal, jadi aku harus pinter-pinter nih ngatur keuangan segitu supaya aku bisa menuhi kebutuhan aku dan keluarga dalam 1 bulan. Yang pertama, yang paling penting untuk aku pisahin dulu yaitu hutang. Hutang ini sebenarnya aku nggak hutang ke orang lain sih. Jadi aku kemarin pinjam uang ke suami, pakai uang alokasi bisnisnya suami. Nah, jadi aku pinjam, pas gajian ini aku ganti kayak gitu. Jadi kita punya manajemen keuangan. Nah, dimana tugasnya dia itu kayak bangun peternakan ikan lele. Jadi aku pinjam dulu kemarin untuk kebutuhan bisnis aku. Nah, kali ini aku bakal kembaliin. Nah, gitu. Yaitu sebesar 115.000. Sebenarnya sih lah kok sama suami sendiri pinjam, bukan gitu sih sebenarnya, supaya keluar masuk uang kita tuh kita tahu dipakainya buat apa aja sih kemarin, kayak gitu aja. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tentang makanan. Makanan di sini aku masak sendiri dan ini untuk 4 orang. Aku, suami, ibu, dan adik. Nah, jadi berapa sih pos alokasi makan kita per bulan? Makannya ini di luar beras ya, karena beras kita punya sawah sendiri, jadi nggak perlu beli beras. Nah,
Jadi ini makannya cukup beli lauk. Kalau sayur, aku dan keluarga ada tanaman sendiri. Jadi kayak nanam sawi-sawian gitu, kangkung, genjer. Jadi ya paling kalau pengen sesuatu yang kita nggak ada tanam, baru kita beli. Nah ini aku tanamnya nggak perlu lahan yang luas, cuman di polybag kecil, beli bibit kayak gitu kan. Bibit di Shopee juga kan banyak ya yang murah-murah. Nah ditanam nanti sekitar 2 bulanan kita panen kayak gitu. Jadi lumayan hemat kan, bagi kalian juga bisa nih tips kayak gini. Nah jadi cukup 75.000 per minggu itu untuk beli lauk kayak ikan, misalnya tempe, tahu, telur, ayam barangkali ya kalau lagi murah. Cuman karena kalau sekarang lagi mahal, kita lebih banyak ke beli ikan sih, karena kan aku posisinya dekat pantai ya, jadi biayanya juga lebih murah kayak gitu. Nah kemudian tagihan di sini aku alokasiin untuk bayar wifi 170.000. Kenapa lebih murah? Karena aku pasang wifi di sini, kemudian aku ajak nih tetangga yang di dekat rumah untuk bagi-bagi gitu bayarnya. Jadi bayar wifi-nya 300 lebih, nanti passwordnya aku kasih juga ke mereka, mereka bisa pakai. Nanti kita bayarnya bagi 3 karena ada 3 keluarga kayak gitu. Nah kemudian pos berikutnya adalah grocery. Nah jadi tiap bulan kan kita butuh tuh kayak sabun, sampo, sabun cuci, terus odol, ya kayak gitu-gitulah bahan peralatan untuk mandi, dan kayak minyak kayu putih misalnya, terus sabun muka dan lain-lain. Nah itu aku alokasiin per bulannya 80.000. Nah 80.000 ini sebenarnya sebagian udah aku beli dari Shopee. Jadi kalau misalnya tiap bulan kita perlu kita kan ada bayar listrik tuh misalnya di Shopee, terus bayar air, terus bayar wifi misalnya, atau ada tetangga yang nitip dibayarin, itu kan selalu dapat poin-poin kan dari Shopee. Nah koin-koin itu aku kumpulin, kadang tuh sebulan bisa sampai 40-50 ribu gitu. Nah jadinya aku beliin lagi deh ke barang-barang grocery, kan kalau ke Kalimantan pakai apa ekspedisi hemat ya. Nah nanti pakai voucher gratis ongkir itu tuh 0 rupiah banget, tapi cuma di saat tertentu sih, kayak misalnya di tanggal 25 tuh promo gratis ongkir, atau di tanggal misalnya bulan 7 tanggal 7, bulan 6 tanggal 6 kan selalu ada promo tuh. Nah aku pakai itu, lumayan kan, sekitar 40-50 ribu buat beli grocery. Jadi sisanya aku cukup nambahin aja, aku alokasiin 80.000 untuk kebutuhan grocery 1 bulan. Nah selanjutnya aku ada pos untuk galon. Nah galon ini aku alokasiin 3 galon per minggu atau sekitar 12 galon per bulan. Yaitu 1 galonnya kan 7.000 ya yang isi ulangnya di sini. Nah jadi aku paling butuhnya hanya 84.000 aja per bulan. 84.000 untuk set air minum. Nah kemudian cemilan aku perlu banget karena aku kan ada sakit mah ya. Nah jadi kayaknya cemilan tuh penting untuk di kantor kalau belum jam makan siang misalnya kayak gitu. Aku sih belinya bubur sun, makanan bayi ya. Nah jadi belinya juga online di Shopee karena lebih murah daripada di Kalimantan. Kalau di Kalimantan harganya 9 ribuan per 120 gram, kalau di Shopee cuma 5.000 lebih. Lumayan kan, bisa dapat banyak dan bisa lebih menghemat. Oh iya, di pengeluaran ini aku lupa tulis satu poin, yaitu bensin dan oli. Nah nanti di akhir bakal aku tambahin. Bensin dan oli alokasinya itu 150.000 per bulan. Untuk ganti oli setiap bulan harus, karena biar motor aku nggak cepat rusak. Yang kedua untuk bensin. Nah kayak gitu. Nah terus kenapa kok nggak ada tulis air dan listrik? Karena untuk kita bagi tugas nih kalau di rumah. Nah jadi untuk listrik ditanggung sama mama. Nah untuk air sama suami kayak gitu. Jadi aku nggak tulis pos itu. Tapi kalau kalian tulis bisa. Jadi nanti dialokasi, mungkin dialokasi tabungan, kalian persenannya lebih sedikitin aja. Yang penting selalu ada nih investasi-investasi kayak emas, tanah. Nah walaupun sedikit, yang penting kan kita konsisten ya. Nah kalau konsisten ya insya Allah lah nanti kecapek. Toh juga kalau nggak ditabungin, uang pasti habis loh buat kumpul-kumpul sama teman-teman misalnya. Terus buat jajan-jajan yang mungkin itu nggak terlalu penting gitu, bisa kita tunda dulu lah ya. Nanti kalau udah lebih besar penghasilannya atau lebih sukses dari sekarang kayak gitu.
Nah, selanjutnya tabungan. Tabungan di sini aku ada dana darurat sebesar 100.000, yaitu 5% tadi. Tabungan emas 5% juga, yaitu 100.000. Tabungan tanah sekitar 10%, yaitu 200 ribuan. Nah, investasi YouTube, aku karena lagi ngebangun channel YouTube, jadi aku perlu 100.000 sebulan untuk investasi, misalnya untuk kebutuhan konten, untuk ya yang berhubungan lah dengan kayak lightning dan lain-lain. Aku cicil, jadi nggak harus langsung semua kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu investasi bisnis, yaitu sekitar 15-20%, tapi di sini aku jadinya pakai 15% aja. Nah, 15% ini aku bagi lagi ke dua bisnis, yaitu bisnis pertama, bisnis yang yang project tahunan misalnya kayak gitu. Nah, yang kedua bisnis yang jangka pendek, misalnya kayak bulan ini tiba-tiba ada yang pesen kue atau apa kayak gitu. Jadi aku punya modal untuk usaha kecil-kecilan, yaitu di bisnis kedua. Itu aku alokasiin dan disimpan. Nanti kalau ada peluang-peluang bisnis kan bisa kita pakai kayak gitu. Jadi ada perputaran uang lah intinya kayak gitu. Nah, dan jangan lupa harus ada sedekah juga. Jadi sedekah sekitar aku masih belum banyak sih, cuma sekitar 2,5%, yaitu 50 ribuan kayak gitu. Mudah-mudahan penghasilan lebih banyak, nanti bisa dialokasikan lebih banyak lagi. Doain ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku bakal nunjukin video aku masukin uang aku ke dipisah-pisah ini dalam di dompet pintar, dan ada juga yang di amplop, dan ada juga di celengan. Kenapa nggak di dalam amplop hari-hari? Kenapa nggak di dalam dompet hari-hari? Karena kalau di dalam dompet kita tuh ngerasa kayak kita kaya banget gitu. Nah, jadi di awal bulan kita pengen beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Akhirnya di pertengahan bulan kita udah susah ngatur keuangan kita gitu, kayak aduh kok udah habis ya, dipakai apa ya kayak gitu. Makanya setelah dipos-posin kayak gini, aku bisa pisahin uangnya ke dompet pintar. Ada juga yang di dalam amplop, dan ada juga yang aku simpan di dalam celengan biar gak dibuka-buka. Nah, dana darurat ini kalau kayak pengeluaran aku simpan di dompet pintar, karena nantinya kan uangnya juga mau dipakai ya. Nah, kalau tabungan aku simpan ada yang di dalam dompet, kayak dana darurat itu di dalam dompet, kayak tabungan emas dan tabungan tanah aku masukin ke celengan biar enggak gampang dibuka. Investasi YouTube aku simpan di dompet hari-hari karena mau dibeliin kan. Terus bisnis aku simpan di amplopnya aku simpan, nggak sering dibuka lah intinya. Jadi cuma di saat pengen investasi bisnis aja. Nah, sekarang waktunya kita isi itu apa namanya, uh, apa form-form yang tadi yang udah kita buat ya, kita isi tiap bulannya, jadi biar lebih semangat. Apalagi kalau kita hitung jumlah tabungan kita udah banyak, jadi lebih semangat ya nggak sih. Nah, oke, sampai